Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pound New Zealand Time Frame 5 menit. So kalau kita lihat di time frame 5 menit ini, kalau ada yang buy di harga ini, this is buy, and then tentu di sini ada selling, and then another buy. Oke, kemudian another selling, and then another buy. Jadi open berdasarkan indikator. Kita tidak berpikir setelah ini harga akan terus turun dan lain sebagainya. So untuk itu kalaupun hmm, open posisi di harga ini dengan katakanlah kita pakai misalnya 0,1 lot dan Baik, nampaknya setelah ditunggu kemudian beberapa saat, dia di sini adalah 0,2 lot. So kita lagi buy lagi dengan 0,3 lot, dan not the sell karena indikatornya ada di atas price, otomatis kita opsinya not the sell dengan 0,4 lot. And then the last saat ini present time-nya adalah kita buy di 0,5 lot. So ini semua tergantung, pengaturannya tergantung dari masing-masing individu, tapi biasanya yang kita atur seperti ini, teman-teman. Jadi kita tidak mempergunakan double lot, ya. Double lot misalnya di sini 0,1, 0,2, kemudian 0,4, 0,8, baru 1,6, ya. 1,6 lot di harga itu tidak, tapi kita melihat bahwa dengan pengaturan lot seperti ini lebih more safety lah. Kalau menurut saya lebih more safety ya. Tergantung yang pertama adalah sebenarnya ini kita lihat harusnya melihatnya di trend. Jadi kalau 5 menit memang kita gunakan untuk opsi buying sellingnya di sini. Kemudian di trendingnya ada di sini di H1-nya. Di H1-nya di mana? H1-nya price lagi di atas cloud, sehingga memang kalau kita aimingnya adalah hanya buy di harga ini, maka ketika price di harga masuk di harga masuk di zona selling, maka kita pakai lot yang sama gitu. Pakai lot, contoh seperti ini yang tadi saya sampaikan. Nah, di sini kan maunya kan buying di sini, sehingga kalau di sini 0,1 maka di sini pun sama dengan kita pakai adalah uh, 0,1 gitu. Jadi nah di sini kita pakai sama 0,1 karena kita inginnya adalah aimingnya adalah uptrend, naik kan, price darat. Otomatis lock posisi sama. Kemudian di sini kita pakai 0,2. Nah, baru kita pakai 0,2-nya di sini. Nah, yang di sini karena aimingnya adalah bukan kita tidak menginginkan harga low tapi harga naik, maka di sini bisa kita pakai sama, kita kunci dengan 0,2. Kemudian yang di sini karena menginginnya adalah buy, otomatis di sini baru 0,3. Jadi ini seperti itu, ya. Di sini aiming buy-nya di 0,3 seperti ini. Nah, ini lebih safety lagi. Ini lebih safety lagi. Jadi tergantung kita inginnya di mana. Kalau inginnya kita buying, maka lock posisinya sama dengan opsi buy pertama. Kalau kita inginnya selling, maka lock posisi di buying harus sama dengan harga selling. Nah, di sini pun nantinya kalau harga ini dia ternyata turun di bawah cloud dan dia cloudnya membentuk fase merah seperti ini, maka
Di sini pun nanti kita sudah siapkan sama dengan opsi buying-nya 0,3. Ini lebih safe daripada mempergunakan double lot di awal karena kita pakai kan di sini M5. Jadi ini tidak usah berpikir tentang setelah ini akan jatuh semakin dalam dan sebagainya, tidak perlu seperti itu. Karena memang secara indikator masih belum, gitu loh. Secara indikator masih belum membaca tentang penurunan yang tajam sehingga masih bermain di atas cloud ya kita ikuti saja kemana press bergerak, mau press mau naik mau turun ya kita tinggal mengikuti saja. Nggak perlu kita berspekulasi bahwa setelah ini harga akan turun nanti setelah 2.0754 harga akan jatuh sangat dalam. No, ya sekali lagi no. Kita tidak pakai cara tidak pakai cara seperti itu. Lebih ke ini maunya gimana? Indikatornya maunya bicaranya apa? Indikator bicaranya apa ya? Oke kita buy. Terutama di trennya adalah di H1. Ketika di H1 pun kalau trennya masih buy ya kita aimingnya di M5 pun harusnya buy gitu. Sehingga lock posisi tidak apa-apa. Kita punya lock posisi seperti ini tidak ada masalah. Ini lebih safe daripada tidak sama sekali. Kemudian akan saya kasih contoh Euro New Zealand ya. Euro New Zealand ini di sini. Ini adalah Euro New Zealand. Oke, di harga ini di M5 ini masih di bawah cloud. Oke, sekarang kita coba bongkar dia satunya gimana. Kita lihat di H1-nya Euro New Zealand belum. Ini kan. Nah, berarti kan di H1 dia masih aiming di atas, masih cloud-nya masih hijau, artinya fase uptrend masih belum akan berakhir ya. Sehingga ketika di M5 kita hanya fokus di buying gitu. Nah, di sini kita hanya fokus buying. Masalahnya adalah ini cukup panjang, rally-nya runningnya dia low cukup panjang. Kalau kita pakai buying di harga ini, di sini adalah kita buying pakai 0,1 ya, 0,1. Ini sebagai contoh ya, untuk pengaturan lot silakan nanti diatur sendiri, tapi seperti paling tidak pengaturan seperti ini. Maka di sini pun harus kita lock juga dengan 0,1. Ini juga 0,1 karena kita aimingnya kan buy bukan aiming sell. Kalau kita aiming sell-nya tadi, maka kita harus carinya adalah jadi sama, lot yang kita pakai adalah sama dengan opsi buying. Nah, nanti ketika price sudah berada di atas cloud ini, maka kita aiming dengan 0,2 di sini. 0.2-nya dihargai. Jadi seperti itu caranya. Ya, ini 0,2 di atas cloud. Nah, seperti itu. Nah, di sini cloud seperti ini. Nah, ini aiming buy-nya di harga ini adalah 0,2. Terus harga ini otomatis kan masih lock posisi. Ya, masih lock posisi. Sehingga kalau turun sedalam apapun saya lihat masih safe karena dia walaupun turun dalam opsi minusnya pun tidak terlalu besar. Itu karena efek daripada kita lock posisi ya di buying salah kan, di M5 kita buying ternyata salah, di lock posisi dengan selling. Jadi seperti itu caranya. Oke, kita kembali ke GBPNZD. Nah, ini dia GBPNZD-nya. Nah, ini M5 pun masih bermain di sini. Gitu. Ya kan? Nah, nanti locknya nanti kita punya lock di harga ini. Nanti ada lock. Dia kena sudah lock, bentuk lock, maka
kalau dia naik lagi ya dari harga ini nanti naik lagi, misal dari dia kemudian ini kan seperti ini, dia kena price turun, kemudian ini nanti akan bentuk satu fase baru lagi, misalnya di sini adalah cloud yang baru, maka ketika harga naik naik seperti ini, maka kita pakai 0,04. Ini lebih, kalau menurut saya ini lebih more safety daripada ini, daripada kita pakai double lot di awal. Ini lebih safety-nya seperti itu. Oke, jadi 0,1 ya, 0,1, 0,2 kita pakai karena memang aimingnya di sini adalah buying bukan selling ya, buying aja kita mau. Gitu. Itu jadi lebih cara seperti ini lebih tidak banyak memakan margin ya. Justru akan lebih, kalau menurut saya lebih more safety ya, daripada memakai double lot gitu. So saya sarankan teman-teman pakai cara seperti ini, lebih enak, lebih nyaman, sehingga pakai banyak open pun tidak ada masalah. Kita tunggu di sini. Di sini tergantung nanti dia close-nya di atas atau close-nya sudah dia benar-benar close di M5-nya close apa enggak ini. Kalau M5 close di kalau M5 ini nanti close dia, maksudnya dia close di ini benar-benar close di sini, maka di sini akan ada cloud merah, maka nanti otomatis ini akan berlaku. Nanti kita akan selling dengan 0,3 tentu akan berlaku di situ. Tapi kalau tidak close ya otomatis nanti mantul dia. Kalau dia tidak di M5 aja tidak close, maka dia nanti akan mantul, dia akan ke atas. Hanya kita lihat, sehingga di sini lebih ke indikator yang bicara, bukan kita thinking di sini. Kita tidak thinking, sekali lagi kita tidak thinking bahwa we think that the price will be going up or will be going down. No, kita tidak thinking seperti itu. Tapi di sini kita lebih kepada seeing the indikator. Indikator bilang apa? Buying ya kita ikuti. Indikator bilang apa? Selling ya kita ikuti, hanya itu aja. Dengan H1 sebagai trending. H1 sebagai trending. M5 sebagai opsi untuk open posisinya. Ini masih 2 menit lagi atau 1 menitan, 2 menit lagi kita lihat benar-benar jatuh apa tidak gitu. Oke. Satu menit lagi dia benar-benar close di cloud atau tidak. Oke, sepertinya dia close di bawah cloud, sehingga ini trigger ya. Makanya di sini opsinya baru selling. Nah, nanti karena kita aimingnya adalah buying, maka ini nanti di atas ini adalah kita persiapkan 0,04. Buying di 0,4 di atas ini.
Jadi 0,3 trigger ya. Trigger karena dia sudah close di bawah cloud, sehingga opsinya sekarang adalah opsi buy stop di harga, sorry, kita pakai buy stop saja. Jadi buy stop di sini buy stop 0,4 di atas cloud, otomatis di atas cloud. Gitu. So tidak terlalu banyak berpikir ya kalau dengan seperti ini, never thinking. Walaupun 65 tentu jaraknya pun sebetulnya juga lumayan, walaupun 65 jaraknya antara ini sudah cukup sekitar ini sudah 78 atau 80 per spread mungkin. Jarak kalau buy stop dengan opennya yang 0,3. Tapi kalau dari harga sini, dari harga ini yang di sini misalnya kita katakanlah yang di sini kita open, maka jarak ke sini kan sekitar cuman 45 gitu loh. Cuman 45 poin saja. Itu. Makanya kita cari 45 poin pun ini sudah nutup gitu. Kita cari 45 di sini ini sudah nutup. Ya, dia naik 45 poin maka ini sudah nutup. Kita lihat di GBP Aussie ini sebetulnya apakah akan sama dengan GBP New Zealand, we never know, tapi biasanya Aussie dan New Zealand sama dia fasenya sama. Kalau New Zealand turun maka Aussie akan turun, tapi terkadang juga Aussie dan New Zealand ini berlawanan arah, sehingga saya lebih cenderung untuk buying di sini. Kalaupun nantinya salah maka otomatis sudah ada, misalnya di sini buy ya, di sini buying buy 0,1. Nah, di sini kemudian sell stop tentu di bawah cloud ini jelas. Nah, di sini sell stop dengan 0, sama karena kita aimingnya kan bukan selling tapi buying, sehingga sama yang kita pakai 0,1. Apabila nanti price dia break di cloud yang ini. Oke, kemudian New Zealand itu terus turun 7819, 78, tapi sudah ada. Nah, ini karena tadi aimingnya adalah buying, otomatis ini 0,2 nanti kita buy stop di harga ini ya. Buy stop 0,2 di, sehingga kalau dia turun berapapun ya it doesn't matter, mau turun berapapun terserah, yang penting kita persiapkan buy stop di harga ini. Jadi dengan memakai sistem seperti ini lebih banyak kita enak bisa banyak open pun tidak ada masalah gitu. Kita gunakan banyak pair yang kita open tidak ada masalah karena memang lotnya benar-benar diperhitungkan. More safe. Oke, have a nice day ya, bye.